Oke, baik, di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk melakukan mendekode sebuah token ya. Di video ini, di episode ini kita akan mencoba untuk mengupload sebuah file. Jadi langsung saja kita coba, kita buka kode editornya. Untuk kasus di sini, kita akan membuat sebuah entitas baru. Katakanlah di sini kita buat namanya book ya, book entity .go. Kemudian kita buat sebuah struct dengan nama book, di mana dia membutuhkan yang namanya ID. Kita copy paste yang ada di sini untuk ID dan kita add deleted add-nya. Karena yang ini sama. Untuk ID kita buat int sama ya. Baik, seperti ini. Kemudian kita butuh yang namanya title. Untuk buku pastinya butuh yang namanya title atau judul. Tipe datanya adalah string. Baik, di sini JSON title. Kemudian ada yang namanya katakan author, pemilik bukunya siapa. Tipenya juga adalah string, JSON author, dan satu lagi kita beri nama cover. Di sini juga tipenya string, di mana cover nanti akan kita isi dengan nama filenya. Seperti itu, kita save. Selanjutnya kita akan membuat sebuah root untuk book ini. Jadi di mana di sini sebelumnya adalah index root, kita akan pisahkan rootnya ini menjadi atau langsung saja di sini dulu, tidak kita pisahkan, mungkin di lain video akan kita pisahkan. Kita buat di sini dengan nama root post. Path-nya adalah book. Kemudian tidak kita pasangkan middleware, jadi langsung ke handler nantinya. Ke handler, di mana handlernya nanti adalah book handler back book handler read ya. Baik, seperti ini. Langsung saja kita buat untuk booknya, untuk handlernya ini. Kita beri nama di sini book. Nama filenya adalah bookhandler.go. Dan kurang lebih hampir sama dengan yang ada di sini. Sebelumnya kita paste dulu functionnya. Baik, untuk isinya kita copy saja yang ada di sini untuk create-nya. Jangan lupa di sini kita butuh yang namanya konteks juga. Konteks, di mana tipenya juga adalah pointer fiber context. Baik, seperti ini, di mana ini kita ganti menjadi book. Dan di sini pastinya kita butuh yang namanya book create request. Jadi kita buat untuk book create request-nya di dalam folder request. Kita buat dengan file dengan nama book request.go. Kita buat di sini sebuah struct, namanya adalah ini book create request. Kita copy saja yang ada di sini. Kita kembali di sini, kita pastekan, di mana di sini kita butuh yang namanya title.
Setelah itu tadi ada namanya author dan cover. Baik, kita jadikan seperti ini. Kemudian ini kita jadikan title. Kemudian di sini author tentunya. Di sini bukan email ya. Kemudian di sini cover. Baik, kita save. Di sini sementara ini kita buat seperti ini dulu. Jadi tidak menerima sebuah file. Kemudian kita ganti di sini variabel yang menjadi book. Dan untuk validasi request juga sama. Di sini butuh book. Lalu pastinya di sini kita ganti new book. Dan di sini tentunya entity-nya adalah book juga. Di sini kita ganti dengan title, di mana title di sini adalah book title seperti ini. Kemudian ada yang namanya author, book, author, dan ada yang namanya cover, book, cover. Baik, seperti itu. Kemudian di sini kita ganti. Di sini adalah hashing password karena kita tidak butuh, maka akan kita delete. Dan untuk di sini kita passing new booknya, dimana di sini kita butuh yang namanya kita ganti di sini namanya menjadi create book. Kita copy yang di sini lalu kita pastekan ke sini. Dan selanjutnya di sini tentunya kita buat new book. Jangan lupa di sini koma. Dan baik, di sini sudah jadi. Hanya saja di sini kita belum menerapkan yang namanya untuk menghandle sebuah file. Jadi coba kita jalankan terlebih dahulu. Saya buka untuk database. Baik, di sini saya menggunakan ID SQL. Di sini kita mempunyai sebuah tabel users, di mana sebelumnya kita sudah melakukan input data. Selanjutnya, coba kita jalankan file Go kita. Baik, sedang running. Dan sudah berjalan untuk Fiber App kita, dan coba kita lihat di bagian database, kita refresh di sini. Baik, ini kita klik lalu kita refresh dan kita buka kembali. Di sini masih users, belum ada datanya. Oh, tentu saja itu belum ada karena kita belum melakukan migration di database-nya. Baik, di sini kita bisa lakukan hal yang sama seperti ini. Entity book. Baik, seperti ini sudah cukup. Dan coba kita jalankan ulang. Seharusnya jika ini sudah berjalan, kita dibuatkan yang namanya tabel books. Kita refresh, kita lihat di sini dan kita akan mendapatkan tabel books. Di mana atribut datanya atau kolomnya adalah seperti ini, ada ID, title, author, cover, dan created add, updated add, dan juga deleted add. Baik. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mencoba untuk melakukan sebuah post data. Kita buka Postman kita. Kita buat di sini sebuah folder baru yaitu folder book.
Dan di dalamnya kita buat sebuah request baru, yaitu create, di mana metodenya adalah HTTP metodenya adalah post. Kemudian kita panggil URL-nya yaitu localhost, dan di sini bukan user, pastinya adalah book. Jangan lupa kita save dan coba kita lakukan send terlebih dahulu. Apa yang akan kita dapatkan? Dan kita mendapatkan unprocessable entity, di mana statusnya adalah 422. Itu karena kita tidak mengirimkan data apapun, sedangkan di request booknya, book request di sini adalah require untuk title dan author. Coba kita jalankan kembali, kita passing di sini, mungkin menggunakan raw dulu, kemudian kita buat JSON. Kita passingkan di sini sebuah data title dan author. Kita buat di sini title seperti ini. Title-nya adalah katakan judul 1. Coba kita kirimkan dan yang kita dapatkan adalah seperti ini. Dan author juga adalah required. Jadi kita masukkan di sini author dan katakan ada di sini pemilik 1 mungkin. Kita kirimkan datanya kembali dan kita berhasil membuat satu data buku, dan jika kita cek di database kita refresh di sini, kita buka ke bagian tab data dan kita akan mendapatkan datanya di sini. Baik, kita berhasil menambahkan satu buah data di database, dan selanjutnya kita coba untuk menghandle filenya. Jadi coba kita buat di book handler ini, sebelumnya covernya adalah sebuah string, maka akan kita ganti menjadi sebuah file tentunya. Kita akan handle di bagian setelah validasi request. Kita akan buat sebuah komen di sini. Kita beri nama, katakanlah di sini handle file. Selanjutnya yang kita perlukan adalah mengambil data filenya. Kita ambil melalui sebuah konteks, pastinya konteksnya, kemudian di sini ada yang namanya file form, form file, ya, form file, dimana request file di sini ini adalah request filenya. Sebelumnya adalah cover, maka kita beri di sini cover juga, dan kita lihat di sini dia mengembalikan sebuah multi-part file header dan error. Jadi kita akan masukkan ke dalam sebuah variable file dan error file, mungkin seperti ini. Dan kita cek juga di sini apakah error if error file tidak sama dengan nil, maka yang akan kita lakukan adalah log saja. Kita log, katakan di sini error file, baik seperti ini. Kemudian untuk filenya langsung kita save dengan memanggil konteks save file
Kemudian di sini dia meminta untuk memasukkan file header, sebuah file dengan tipe data pointer multipath file header, di mana di sini kebetulan dia juga mengembalikan sebuah file dengan tipe data pointer multipath file header. Jadi langsung saja bisa kita masukkan di sini file seperti ini. Kemudian kita lihat kembali untuk parameter kedua di sini adalah path, di mana path ini posisi file kita akan kita simpan. Di sini akan kita simpan di dalam folder public, di mana dalam folder public bisa kita tambahkan satu buah folder, katakanlah images atau covers seperti ini. Baik, sudah. Selanjutnya kita akan simpan. Jangan lupa di sini sebuah string, tentunya kita butuh path-nya di sini adalah tipe datanya adalah string, jadi kita akan lakukan seperti ini. Kita lakukan sprintf. Kemudian kita masukkan ke dalam ini root project-nya. Kemudian kita masukkan ke dalam folder public dan covers seperti ini, dan jangan lupa kita passingkan di sini namanya file, di mana di dalam file ini kita bisa memanggil file name-nya. Seperti ini, dan coba kita lihat mengembalikan sebuah tipe data error. Jadi kita masukkan dalam variabel seperti ini, error save file, dan kita cek di sini if error save file tidak sama dengan nil, maka kita akan log saja. Katakanlah di sini pesannya adalah file saving file is failed. File to start into covers directory. Baik, mungkin seperti ini cukup, dan selanjutnya pastinya kita butuh di sini menyimpan file name-nya. Jadi yang akan kita simpan adalah file name-nya ini. Jadi langkah baiknya di sini kita masukkan file name ini ke dalam sebuah variabel namanya file name mungkin. Seperti ini, lalu kita panggil di sini file name. Dan tentunya file name di sini tipe datanya adalah string, jadi kita bisa masukkan ke dalam sini file name. Baik, seperti ini. Dan mari kita jalankan. Selanjutnya kita coba dengan Postman, di mana sebelumnya kita menggunakan raw data, di sini menggunakan JSON. Di sini kita tidak bisa menambahkan yang namanya sebuah file, jadi kita akan beralih menggunakan form data, di mana key-nya juga sama, kita butuh title, katakanlah di sini judul 2, dan kita butuh namanya author, katakanlah pemilik 2. Dan di sini kita butuh yang namanya, tadi kita beri nama untuk file formnya, kita memanggil request dari key cover, maka di sini kita masukkan key-nya juga adalah cover. Kemudian di sini kita lihat di sini ada teks, kita ganti menjadi file, kemudian kita select filenya apa.
Di sini akan saya masukkan sebuah file picture di download. Kita butuh sebuah image, katakan di sini saja kita masukkan thumbnail. Nah, selanjutnya coba kita post, seharusnya kita mengalami sebuah error, tentunya seharusnya sih. Baik, di sini datanya sudah masuk dan coba kita cek di sini apakah dia berhasil masuk ke dalam sini dan file fotonya berhasil masuk. Hanya saja jikalau kita kosongkan baik judul 2, pemilik 2, coba kita kosongkan untuk cover, kita masukkan kembali di sini katakanlah judul 3. Apa yang akan kita dapatkan? Dan kita gagal untuk melakukannya, dimana di sini filenya error, there is no uploaded file associated with the given key. Jadi di sini kode kita mengasumsikan bahwasanya ada file yang dikirimkan dan kita mengalami sebuah error di sini, tentunya ini, lalu kita mengalami sebuah panic. Untuk menghandle paniknya akan kita sambung di video selanjutnya. Mungkin di sini kita cukup sampai berhasil untuk mengupload file. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.